Shalom, selamat pagi kawan-kawan semua, kawan-kawan fellowship ASKRI semua dimanapun berada, kasih dan damai sejahtera menyertai kita semua. Oke teman-teman, pagi ini, pagi yang cerah ini, kita akan mengikuti wejangan dari Ketua ASKRI kita, Pak Jenderal Heri Kim, tentang tetap kuat di tengah hujatan. Oke, mari kita panggil ya. Pak Jenderal kita. Selamat pagi Pak Jenderal Heri Kim. Shalom, shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa semuanya. Amin. Oke Pak Jenderal, nggak usah berlama-lama. Kita akan segera memulai. Pak Jenderal pimpin doa pembuka dan dipersilakan langsung untuk membagikan wejangannya. Saya Monggo, minta sahabat saya, salah satu sudah ada, Pak Api Kristus, boleh membuka di dalam doa. Maaf, oke. saya tembak. Tidak ada di planning. Oke. Silakan Pak Api Kristus untuk bawakan doa pembuka. Ya, terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, adalah satu kemurahan Tuhan bagi kami kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pak Heri, Pendeta Heri Ikim. Tuhan Yesus, kiranya urapan-Mu turun atas beliau, bibir lidah, sehingga apa yang keluar dari ucapannya bukan hikmat dari manusia, namun hikmat yang dari Allah Maha Tinggi, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau pimpin awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan, sehingga kami semuanya mendapatkan benar-benar urapan daripada Engkau. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, kubuka hati, kusambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus. Ucap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Api Kristus. Silakan Pak. Ya, halo. Ya, silakan Pak Jenderal untuk waktu dan tempatnya. Oke. Saya minta waktu sedikit saja karena ada yang urgent yang harus saya kerjakan. Oke. Baik. Ya, sudah. Baik. Pagi-pagi ada kepanasan soal. Shalom semua sahabat, luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan saudara, hari-hari ini itu sangat menyedihkan ya. Orang suka saling menghujat. Nah, kalau kita dihujat oleh orang non-Kristen gitu ya, yang Tuhan kita diejek-ejek, Tuhan kita diobok-obok, itu biasa. Tetapi yang sangat menyedihkan itu malah kepada sesama itu juga terjadi. Ya, saling hujat, saling serang satu dengan yang lain, itu sangat menyedihkan. Jujur saudara, ada permasalahan dari teman yang mengalami hal tersebut. Saya tidak mengalami saudara, tetapi saya juga ikut tidak bisa tidur. Kenapa? Ya itulah, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran gitu. Nah, itu tidak mudah. Apakah saya sempurna? Ya tidak juga. Saya juga masih belajar. Saya juga pernah kok kena insomnia ya, ketika dihujat, katakan hal yang tidak saya lakukan, itu menyakitkan hati. Itu manusiawi. Nah, oke, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Pak ya. Saudara-saudara sekalian, ini sangat penting. Ini sangat penting. Nah, ini luar biasa hari-hari ini ya saudara. Manusia itu bisa tega terhadap teman sendiri aja, saling membunuh. Loh, kalau membunuh tubuh selesai saudara, tetapi membunuh karakter saudara, mau dengan fitnah, hujat dan lain sebagainya. Apa itu hujat? Kita akan pelajari bersama-sama. So itu kan ada pepatah yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, bahkan bagi saya fitnah lebih kejam daripada ibu kota. Ya, kejahatan macam-macam itu ada di sana. Kenapa? Itu bagaikan melepas snowball system, bola salju. Sistemnya kayak bola salju, lepas dari gunung es, gunung salju, lepas menggelinding. Mungkin yang melepaskannya itu menyesal. Aduh, aku menyesal, minta maaf. Tapi bola saljunya itu udah nabrak enggak karuan. Tetapi saya menguatkan saudara sekalian yang mengalami persekusi, hoax, kemudian hujatan yang dilepas terutama di media
online gitu ya, yang unstoppable saudara ya, selama nggak di-delete, orang sudah ada yang re-upload dan seterusnya, aduh, hancur rasanya. Jangan merasa hancur, kebenaran akan membela dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita tolak, yaitu siapa yang melahirkan saya. Kalau boleh sih saya dilahirkan oleh konglomerat ya, yang cita Tuhan, lalu saya melayani Tuhan, wah, passive income. Ya saudara ya. Kemudian kapan dan bagaimana saya mati, itu tidak bisa saya tolak. Yang ketiga, nah ini dia yang nggak enak. Apa dan bagaimana, apa kata orang tentang saya, ini nggak bisa saya tolak. Nah, dalam terutama yang ketiga ini, yang bisa kita lakukan adalah merespon dan menyikapi dengan bijak sikon itu. Baik, hari ini saya menyampaikan topik yang sangat relevan, yaitu tetap kuat di tengah hujan. Tetap kuat di tengah hujan. Hujatan dari luar atau hujatan yang lebih menyakitkan, yaitu hujatan dari dalam. Ya, dari dalam itu. Tetap kuat di tengah hujat. Fakta lapangan, saudara. Jadi jangan kaget. Ini ada fakta lapangannya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Betul atau betul? Betul kan ibu-ibu ketika baca ini, oh iya betul, oh Tuhan kasihan aku. Itu. Ya, semuanya serba sukar. Kedua, saya nggak perlu panjang-panjang jelaskan ya, semua lagi ngalami kesukaran kok. Ya, hamba Tuhan yang katanya penuh Roh Kudus juga ngalami sama. Ya, itu kesukaran itu dialami oleh manusia banyak orang, berkat juga bisa dialami oleh setiap orang. Yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Wah, ego. Ego itu kata Yunaninya ego, aku, keakuan. Semuanya menuju ke aku. Hati-hati loh. Pelayanan itu untuk siapa? Untuk aku atau untuk dia? Dia besar atau dia kecil. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, kita kupas satu persatu. Menjadi hamba Tuhan, pilar guros, itu bukan sekedar hamba uang, tetapi mencintai uang. Average atau ketamakan, tamak terhadap uang. Saya nggak munafik, saya juga butuh uang, saudara. Sampai sekarang tuh saya seorang kontraktor, kontrak rumah tahun ini, nanti habis kontrak lagi. Saya baru tinggal baru 1 bulan di kontrakan yang baru, nanti berikut kontrakan yang mana nggak tahu. Kuburan saya di mana saya juga nggak tahu. Tetapi saudara, beda antara butuh uang pelayanan uang itu beda loh, saudara. Uang politik dan politik uang itu beda. Ya. Nah, tamak ini bahasa Indonesia apa sih maksudnya? Selalu ingin dapat banyak untuk dirinya sendiri. Loba, serakah. Ya, kayak monyet itu dijebak kacang di dalam kelapa, sudah dapat kacangnya, padahal ini bahaya, dia nggak mau lepas gitu, padahal membunuh dirinya sendiri. Jadi itu, tamak soal uang itu yang menjadi hamba uang maksudnya. Saudara, uang itu adalah hamba yang baik. Jangan munafik, pelayanan itu butuh uang. Jadi kalau ada pelayanan yang ada AdSense, kemudian ada iklan, saudara jangan hujat dulu, gitu loh. Saudara harus selidiki baik-baik. Karena apa? Banyak orang ingin mendapatkan yang baik, tetapi tidak seimbang, gitu loh. Dia nggak support, tetapi taunya hujat. Nah ini dia. Kembali lagi, tamak. Kemudian yang ini, uang tidak dosa, saudara. Tetapi 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan apa, saudara? Uang? Bukan. Cinta akan uang. Dan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau hamba Tuhan pun kalau memburu uang, cinta akan uang. Jadi hamba uang, engkau menyusahkan diri sendiri. Kristuber apalagi, YouTuber hati-hati. Ya, apalagi kalau udah besar itu hati-hati. Saya tidak munafik, saya butuh uang, tetapi kita tidak memburu uang. So itu saya santai aja ketika video saya di-re-upload orang. Di saya yang nonton cuma 200 atau 2.000, 3.000, 4.000, 10.000. Tetapi di teman saya re-upload video saya, 20.000, 30.000 diiklankan lagi. Saya nggak nuntut apa-apa. Saya berpikirnya begini, puji Tuhan jadi berkat di dia.
Puji Tuhan, aku diiklankan oleh dia. Apa message ini? Di channel yang lain lebih banyak puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu. Saya ikut senang. Kenapa? Berita yang saya sampaikan toanya banyak. Gitu. Yang lain ribut, wah lebih ini, wah. Saudara hati-hatilah. Saya kalau sesama teman saya nggak akan strike. Bahkan yang channel kadrun ngambil-ngambil ya saya doakan aja, saya mengucapkan terima kasih, saya dipublikasikan. Oke, saya nggak lari ke sana deh. Yang kedua, menyombongkan diri itu huperepanos, congkak ternyata, sifat suka memandang rendah kepada orang lain, tinggi hati. Apakah saya tidak punya potensi? Bisa saja, apalagi kalau sudah bertitel, apalagi kalau sudah terkenal. Aduh, hati-hati. Ini fakta lapangan, saudara, ya. Tetapi bagaimana saudara tetap kuat di tengah hujat, karena ini fakta lapangannya seperti ini. Banyak orang congkak. Yang ketiga, di situ fakta lapangan ya, pemfitnah, blaspenos, penghujat, pemfitnah. Pemfitnah itu ternyata penghujat. Dalam bahasa aslinya itu blaspenos. Nah ini penghujat itu apa sih? Bahasa Indonesia jangan lupa ya saudara ya. Mencaci, mencela, memfitnah, apalagi sesama. Saya tidak akan ladeni kalau sesama itu mau ngajak debat apa, saya enggak. Ya sudah, beda pandangan sepanjang Yesus sama, ya sudah, ayo kita kerjasama. Gitu. Kita fokus terhadap visi saja. Gitu. Saya enggak akan ladeni. Oh saya ngalami sudah, enggak enak. Tapi ya sudah, percayalah. Semakin kita banyak ngomong, membuktikan bahwa Roh Kudus tidak dekat sama kita. Lakukan yang terbaik, saudara. Kemudian, tidak mempedulikan agama. Nah, waktu itu kan Kristen kan bukan agama, tapi kata agama ini anosios, tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan, saudara. Saudara tidak disiplin. Orang lebih hormat kepada pejabat, wajah orang kaya daripada kepada Tuhan. Saya tidak sempurna, saya tidak peduli dengan orang yang menjanjikan ABCDE, tetapi faktanya saya pernah ngomong loh, ini pelayanan ini kita bangun, saya bukan melayani kamu. Padahal ruko disediakan, alat musik disediakan, semua disediakan. Saya nggak melayani kamu, saya melayani Tuhan. Saya tidak bisa ngikutin kamu karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh, sudah nggak masalah, saudara. Saya lepas. Jadi seperti itu, saudara. Hormati Tuhan, hormati. Saudara menghormati Tuhan atau tidak itu kelihatan dari sikap dan respon terhadap sikon. Nilai firman atau tidak. Gitu loh. Nilai firman atau tidak itu salah satu bukti menghormati Tuhan, bukan hanya pada ibadah saja. Termasuk ya, ini fakta nyata di jemaat ya. Anda datang sudah terlambat padahal kostor gereja bahkan pendetanya nyapu gereja itu menyediakan kursi, maunya semua duduk mulai dari depan ke belakang. Tapi orang semua tidak menghargai undangan. Gitu. Tapi coba kalau presiden yang undang saudara, camat saja mengundang, oh saudara maju ke depan, gitu. Apalagi mau disumbang duit. Tetapi Tuhan, orang udah datang terlambat, bukannya duduk di kursi kosong yang sudah disediakan dengan susah payah, ngambil kursi di depan, bawa ke belakang, supaya tidur tidak ketahuan. Itu tidak menghormati Tuhan loh saudara, apapun alasan saudara, tidak menghormati Tuhan. Ayo belajar on time. Kalau kami tidak on time itu selalu karena masalah-masalah teknis itu beda. Hormati yang on time, bukan yang terlambat. Dan ada orang, bikin seminar, tulis saja jam 9. Loh Pak, kita sepakat jam 8. Kalau jam 8 itu mulai jam 9. Itu tidak menghormati Tuhan. Belajar untuk hal itu ya. Kemudian yang ketiga, tetap kuat di tengah hujat, fakta lapangan ya saudara. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Tidak suka yang baik, saudara. 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkir kekuatannya. Ibadah, tapi khawatir jalan terus. Ibadah, cemas yang berlebihan jalan terus. Nah, itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Ibadah, tetapi terlalu cerewet di medsos, hujat-hujat yang lain dengan alasan kebenaran. Beda, saudara. Kebenaran itu harus disampaikan dengan cara benar, ya saudara.
Nah, terhadap semuanya itu, saudara, Tuhan mengatakan apa? Jauhilah mereka itu. Sekalipun satu jemaat, sekalipun satu grup, sekalipun satu pelayanan, jauhi orang-orang yang demikian. Pergaulan yang buruk merusakkan perbuatan yang baik. Pertanyaan pentingnya adalah tetap kuat di tengah hujan. Apa yang harus kita lakukan dengan serius? Bahkan 2 rius dan 3 rius, saudara. Apa yang harus kita lakukan? 1. Setia datang belajar untuk berubah. Banyak orang belajar, ikut seminar, ikut pemuritan, ikut online A, B, C, D, E, bukan untuk berubah. Ngefans, sekedar ngefans. Hati-hati loh saudara, kalau jadi pengajar, Anda kalau sudah punya komunitas, kita tuh mentransfer ilmu, juga mentransfer spirit. Orang yang ikut komunitas-komunitas itu bagaimana ngomongnya, siapa yang mimpin, itu akan ngikut, saudara. Hati-hati. Saya tidak sempurna, tapi let's do your best without thinking that you are the best. Jangan suruh ngulang, saudara. Lakukan yang terbaik tanpa merasa yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Datang itu untuk belajar, untuk berubah. Banyak orang belajar tapi bukan untuk berubah. Cuma di sini. Bahkan suka share, ini share pemberita terkenal, share. Firman itu untukku, merubahku, lalu ini untukmu. Firman kita dengar, merubah saya. Nah, ayo kita lakukan. Ini cocok untuk kamu. Nah, ini firman untuk kamu, itu kamu. Nah, itu calo namanya. Belajar, datang untuk berubah. Amin, Bapak Ibu. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Nah, tapi jangan lupa, datang kepada Yesus cuma cari kelegaan. Padahal ayat 9 mengatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Banyak orang pengen dipakai Tuhan, tapi nggak mau belajar. Saya dan istri ikut pemuritan gitu ya, saudara. Yang ngajar, akademisnya jauh dari saya. Tapi saya dan istri ngomong kepada anak saya, wah bagus ya mah, Pak. Saya bilang, tahu nggak? Itu yang kami pelajari di sekolah teologi ya. Dan sekarang saya ngajar. Tapi tahu nggak? Tapi saya diberkati, saya mau belajar lagi. So itu di pemuritan yang saya adakan ya, pemuritan online teologi praktis, saya mengatakan sekalipun ini untuk kaum yang tidak terlibat pelayanan, itu berarti untuk belajar, untuk mengetahui hal yang baru. Tetapi bagi Anda yang sudah terlibat pelayanan dan tahu, itu untuk review. So itu saudara belajar itu, belajarlah, bahkan belajar dari semut. Jadi kalau kita udah tahu, dengar itu, jangan, kita so tahu, sombong banget itu. Sombong amat aja nggak sombong gitu. Tapi kata, review kembali, diingat kembali. Maka saudara akan punya sikap belajar. Terus, pembelajar. Pikulah kuk yang kupasang, take my yoke. Tahu yoke? Itu gandaran gitu, kayak kerbau. Tapi bukan kita dipasang sendiri, enggak. Ternyata itu 2. Jadi kayak kerbau atau sapi, ini ada 2, 1 dipasang begini saudara. Tapi Tuhan mengatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang, take my yoke. Tadi maksudnya ini, yang satu Yesus, yang satu saudara. Tuhan menyertai, begitu loh. So itu bebanku ringan, Tuhan itu banyak beban saudara. Orang mau melayani dia, tapi sebelum melayani diri sendiri, menggunakan nama Tuhan. Ingat saudara, biarlah Tuhan memakai kita untuk mencapai tujuannya. Jangan kita memakai Tuhan untuk mencapai tujuan kita. Waduh, kasihan deh Tuhan kita. Dan banyak orang melakukan itu. Doakan supaya saya tidak seperti itu. Mari belajar untuk berubah. Mau lega, lepas dari beban berat, belajar, maka engkau akan berubah. Dan seterusnya. Yang kedua, tetap kuat di tengah hujan. Apa yang harus kita lakukan? Setia datang belajar untuk berubah. Nah, bicara tentang berubah ini, saudara ingat dengar firman. Firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan lain-lain. Luar biasa ya, saudara. Belajar. Terus yang kedua, selektif bergaul dan perkuat komunitas Kristianos. Saya mengatakan Kristianos, gabunglah dengan komunitas-komunitas yang menunjukkan buah-buah sebagai pengikut Kristus. Bukan pengikut YouTuber, bukan pengikut pendeta terkenal, tetapi biarlah engkau ngikut Tuhan melalui mentorisasi,
Dan mentor yang benar adalah semakin memperkuat engkau mencintai Tuhan dan semakin menghasilkan buah-buah kehidupan, harusnya ke sana. Gitu. Bukan menciptakan kultus individu. Hati-hati loh saudara, tanpa sadar saya berkali-kali ngomong kepada jemaat juga, saya mengatakan saya adalah gembala dan pendeta yang gagal kalau saudara malah mendewakan saya, mengkultuskan saya. Wah, ada pendeta-pendeta terkenal itu, kasihan tuh jemaat-jemaat yang lagi ngerintis itu. Dia hadir di kota kecil, ada orang gabung keluar dari organisasi, gabung sama pendeta terkenal. Dia grill ya tuh pendeta jemaat-jemaat yang lain, tapi yang dijual adalah pendeta terkenalnya. Oh, kami adalah cabangnya dia. Ada juga gereja yang dipampang adalah pendeta, gambar pendeta besarnya itu. Saudara, selektif bergaul, hati-hati saudara, ya. Komunitas Kristianos yang menunjukkan pengikut Kristus. Tapi selektif ya saudara, selektif. Cari mentor. Saya percaya mentorisasi dari Roh Kudus benar. Tetapi saudara kalau tidak hati-hati, banyak orang dipikir Roh Kudus padahal perasaan pribadi. Orang penuh Roh Kudus kok kelakuannya roh kuda, kan lucu. So itu kenapa kita harus selektif bergaul? 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya pernah tinggal di mana tetangga kami sebelah itu tukang memaki. Dan itu hanya beda setengah meter jaraknya. Aduh, anak kecil maki-maki pagi-pagi ribut. Dan saya sampai 4 kali, sampai akhirnya kakak ipar saya mengatakan, tidak ada gunanya kamu tegur. Pernah jam 1:30, jam 1 gitu, saya datangi, ketuk-ketuk, tolong tenang, kami udah istirahat. Karena apa? Masa anak kecil jam segitu belum tidur, ribut-ribut, ada makian, dan sebagainya gitu. Keluarga itu jadi biasa, saudara. Sementara kami keluarga-keluarga tenang, nggak ada teriak-teriakan makian apalagi. Tetapi, saudara, kalau kita nggak kokoh, bisa terbawa loh, saudara. Saya dulu bisa merokok, bisa karena biasa. Itu pesan ibu saya, dan terjadi. Ya, saudara. Orang tukang memaki, tinggal sama keluarga yang tidak memaki-maki. Waduh, gatal, saudara, mulutnya kalau nggak memaki. Tukang gosip, tukang memviralkan hal-hal yang harusnya intern itu. Rasanya kalau akhirnya jadi seperti prinsip media sekuler ya saudara, bad news is good news. Kalian YouTuber, Kristuber terutama, kalau berprinsip bad news is good news, Anda adalah orang jahat. Masalah digoreng-goreng, bukannya menenangkan, padahal udah hal-hal yang tunggu dulu, tenang dulu, begitu ya. Kalau nggak data dan fakta, jangan karena katanya, walaupun teman segala macam, oh gitu. Jahat saudara, ya, jahat. Dan jangan bergaul dengan yang seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan perbuatan yang baik. Saya bisa merokok karena berteman sama teman-teman. So itu bergaulah dengan orang yang levelnya lebih tinggi dari saudara. Bukan status ekonominya saudara. Orang yang lebih sabar menurut pandangan Anda, orang yang wawasannya jauh lebih bijaksana. Bergaul. Kalau Anda pebisnis, bergaulah dengan orang-orang yang mentalitasnya bukan sekedar besarnya bisnisnya, tapi mentalnya, prinsip-prinsip bergaul. Supaya saudara naik. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang yang level lebih bawah, tetapi Anda tidak kokoh, kecuali ada seorang mentor, itu lain, angkat dia. Tetapi kalau tidak, saudara akan kompromi dan Anda akan turun levelnya nantinya. Oke? Langsung tidak langsung. Saya punya mentor langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung saya ikuti YouTube-nya, yang membangun dan lain sebagainya, pandangan-pandangan teologi saya yang bagus kayak gitu. Tapi yang isinya hujat satu dengan apalagi sesama hujat-hujat, urusannya itu saya tinggalkan. Saya nggak tertarik. Ada orang yang terkenal sekali, Pak Eri nggak bilang, nggak dengar, coba dengar. Saya nggak pernah nonton dia. Lihat wajahnya aja saya mual. Lihat mukanya aja saya udah, aduh, nggak ini. Kalau gaya bahasanya nggak mutu, kok ya laku udah, kan lucu ya saudara. Hati-hati loh saudara. Saudara jangan hanya menghujat Yahya Waloni saja atau pihak sana yang kalau mantan-mantan mu'alaf Kardus itu laku di sana isinya jelek-jelekan. Di Kristen itu juga ada jelekan sesama itu malah laku. Yang gitu-gitu jauhi mereka semua itu kata firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, tetap setia melayani Tuhan. Tetap kuat di tengah hujan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu loh saudara.
Oma-oma, tante-tante, rohmu menyala-nyala, jangan rohmu yang menyala-nyala. So itu kita tuh seringkali dikecam, padahal gerejanya nggak masalah. Ini ke gereja atau ke pesta, rohnya yang menyala-nyala, tetapi rohnya yang menyala-nyala. Jangan kendor, kendor itu okneros, slothful, malas, jangan backward, jangan berbalik, jangan membelakangi, jalan terus. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau akan rasa dekat sama Tuhan, dan Tuhan, engkau akan sadar bahwa aku menyertai kamu kemanapun engkau pergi, sampai kepada akhir zaman. Layani Tuhan, layani Tuhan, kepentingan Tuhan. Saya nggak pusing terkenal nggak terkenal, saya nggak pusing YouTube saya di re-upload orang, kecuali kalau Islam ya, Islam ngambil terus potong hujat-hujat. Itu contoh yang sangat-sangat buruk, dan itu setan gitu loh. Tetapi ya bayangkan, saya masih bisa berprinsip Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, indah, sedap didengar, itu yang saya pikirkan. Saudara. Kenapa? Tahu nggak saudara, dalam hujatan-hujatan itu subscribe saya naik tanpa saya membela diri. Kemarin aja naik 200, kaget saya, banyak loh itu saudara. Bayangkan kalau itu adalah jemaat gereja, naik 200 dalam tidak sampai sebulan. Banyak saudara, jiwa-jiwa. Tapi saudara, saya santai aja, saya dihujat, saya diopo-opo, nama saya dijelas, disebutkan benar. Dia sedang hujat, tapi saya disebut penghujat dan seterusnya. Tetapi saya tetap setia melayani Tuhan. Saya tidak mau habis energi untuk hal-hal yang tidak efektif untuk pelayanan. Saudara percaya, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai, Tuhan menyertai. Tuhan tahu Anda benar atau tidak. Kalau salah, ya sudah, minta ampun, minta maaf, jangan ulangi lagi, jalan. Anda sudah minta ampun, sudah, tetapi tetap dihujat, santai aja, jalan terus melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kedor, nggak usah malas, lanjut. Kalau saudara, kalau kita serius sama Tuhan, Tuhan akan memberi perhatian khusus. Tapi jangan lupa, Pak, semakin serius kok, semakin banyak tantangan, semakin dihujat-hujat. Saudara, saya beritahu, ketika saudara percaya Yesus, hari itu, detik itu, Anda sedang memproklamasikan menjadi musuhnya setan. Dan ketika saudara, semakin saudara serius mengikut dan melayani Tuhan, setan juga semakin serius ingin menghambat saudara dengan berbagai cara. Yang menyakitkan adalah cara dari dalam. Disikat dari dalam. Pengkhianatan, hujatan, disalahpahami, obok-obok, diobok-obok, airnya diobok-obok. Ada lagunya. Tapi saudara, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan yang dilayani. Fokus kepada Tuhan. Amin. Dan ada ayat dari kitab suci yang baru, yaitu dari Nabi Blangkon, yaitu jika dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan juga tolong. Itu Ikim 1 ayat 2. Lalu, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Itu Ikim 7 ayat 17. Nanti kapan kalau saya sebutkan lagi, ayatnya bisa berubah. Karena itu mana yang lewat di saya. Ya, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Kalau dulu Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong saat ini. 2 Timotius 4 ayat 2. Tetap setia ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tapi kalau saudara membunuh karakter sesamamu, itu pengajaran apa? Saudara mengatakan kebenaran, blak-blakan, gubrak. Saya nggak mau pakai gubrak, Pak. Saat ini saya nggak gubrak, tapi gedebuk. Oh, nggak tegas, abu-abu. Ya silahkan, dengan caramu itu beritakan Injil. Oh, sana lebih banyak ini dan seterusnya. Tapi apa artinya sambil menyakiti hati yang lain? Tapi apa artinya sambil membunuh saudara sendiri kan gitu. Jadi, tapi saya gini-gini ya sudah, callingnya begitu ya silahkan. Nanti Tuhan yang akan beracara. Lakukan sesuai panggilan dan kapasitas saudara. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, betul. Kalau salah, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tetapi jangan lupa, bukanlah kebenaran kalau disampaikan dengan cara tidak benar, kan begitu. Ya.
tegurlah, ya baik menegur, nasihati baik, tapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yo, ajaran apa? Apakah itu ajaran Yesus tuh? Ya, kecuali Anda bukan orang Indonesia, kecuali Anda bukan anak Tuhan, bukan Kristianos. Penutup, jangan takut, tetap kuat di tengah hujat. Saya ingat firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Bersyukurlah dengan orang yang menghujat saudara. Bersyukurlah dengan orang yang memfitnah saudara. Karena apa? Tuhan mengizinkan dia lakukan itu untuk dipakai mengasah kita. Aduh, enggak enak, saudara. Iya benar, saya tahu enggak enak. Pada suatu hari di Brastagi, ya ini hanya ilustrasi Brastagi, itu petani di Brastagi itu, desa itu petani petani kol, ya, bunga kol. Pas kurang 2 hari 2 hari panen, tiba-tiba diserbu hama, belalang lah katakanlah gitu ya. Saya bukan petani jadi saya kurang paham belalang, tapi ini banyak. Itu kol tanaman itu rusak semua, nggak bisa, semua nangis bombay. Akhirnya ada seorang tua yang sangat bijak, oke, kita gagal, yuk kita beralih ke petani tanam kacang. Akhirnya bertahun-tahun mereka jadi petani kol, bunga kol itu rusak dan mereka sedih semua. Akhirnya beralih ke kacang tanah. 3 bulan kemudian panen. Bulan panen lagi. Wah, berhasil. Ternyata tanah di situ unsur haranya dan lain sebagainya itu lebih cocok untuk kacang tanah. Di situ mereka semua jadi jutawan, berhasil semua. 5 tahun kemudian, di tengah desa itu berdirilah sebuah tugu besar. Lalu di atas tugu itu, saudara, di atas tugu ini ada patung belalang. Lalu di bawahnya itu ada prasasti dituliskan, terima kasih kepada belalang yang merusak kol kami, karena kami beralih ke kacang tanah dan berhasil. Jadi ucapkan syukur kepada belalang-belalang penghujat saudara, karena apa? Membuat saudara jadi tenang, membuat saudara jadi belajar sabar. Saya juga bersyukur kepada penghujat-penghujat saya di Kristen maupun non-Kristen, akhirnya malah membuat orang, wah, Jenderal Ikim, siapa ini? Ikim itu makanan apa? Ikim kalau di Manado ada namanya Akim, itu adalah rumah makan Chinese food. Ini Ikim apa? Dicek, loh ternyata apa yang dituduhkan kok beda lah. Loh kok beda ya? Kok beda loh? Subscribe, klik tombol lonceng dan seterusnya. Naik, saudara. So itu santai aja. Ucapkan syukur. Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab, nah ini dia, aku menyertai engkau. Betul nggak? Jangan bimbang. Sebab, 2, aku ini Allahmu. Orang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, sudahlah, biarin aja. Ya, jelaskan secukupnya. Selanjutnya, biarlah serahkan kepada Hansip. 3, aku meneguhkanmu. Bahkan 4, akan menolong engkau. 5, aku akan memegang tangan kanan. Memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemana. Cara megang tangannya Tuhan itu tidak seperti kita begini, bukan. Tapi cara megang tangan Tuhan, caranya megangnya itu begini. Nah, saudara megang tangan Tuhan, Tuhan megang tangan. Mau tidak mau saudara harus pegang, bukan begini loh, saudara. Bedanya apa? Begini. Saudara mulai khawatir, kecewa dengan orang lain, lalu lupa dengan cara Tuhan, sikap dan responnya sudah nggak cara Tuhan, saudara lepas. Tuhan tetap pegang. Lihat aku memegang tanganmu. Ada amin, saudara? Ini cara megang Tuhan. So itu ada orang merasa Tuhan jauh, tidak berbuat apa-apa. Bukan Tuhan jauh, perasaanmu yang jauh. Karena begitu stresnya, gitu ya. Amin, jangan takut, aku menyertai engkau. So itu Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Aku adalah yang A sampai Z, katakanlah begitu. A ada di atas, B di bawah, C cacingan, D dungu dan seterusnya. K kaya, M miskin, ya, S sukses sampai Z, saudara. Apa Z? Zuzah, saking susahnya Zuzah,
Tuhan menyertai engkau. Saudara tetap kuat di tengah hujat, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tetap belajar untuk berubah, selektif bergaul, dan perkuat komunitas Kristianos. Tetap setia melayani Tuhan dan jangan takut, karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dan tiba saatnya kita berdoa. Dan kita akan sharing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kau baik, kau baik. Luar biasa, saat ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang ada di room maupun di manapun berada, netizen semua, jemaat digital semua, yang merelay ini juga yang menyaksikan, dikuatkan dengan firman. Terima kasih kau baik, kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Jenderal wejangannya untuk kita semua. Ya teman-teman. Oke, mari kita akan masuk ke dalam sesi sharing. Kita panggil satu-satu ya. Shalom Pak Api Kristus. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya. Shalom Indonesia Raya Pak Martin. Shalom Wahyu Ilahi. Shalom Bu. Shalom. Ya, shalom Pak Santandri. Pak Shalom, Elvi. shalom Bu Skevi. Dan shalom Pak John Hidayat. Oke, kita akan mulai ya. Shalom, shalom. Pak Santandri, Pak Ketua Koordinator kita. Silakan Pak. Oke. Shalom Terima Pak kasih, Ibu ya. Madam. Silakan. Oke, giliran saya atau gimana? Ya, Bu silakan. Cantik? Tidak Ya, Pak, lebih. silakan. Terima kasih, ya. Ya, jadi tetap tegar di tengah hujat. Ya, memang sepertinya ini lagi musim atau gimana, saya nggak ngerti ya. Ya, musim atau mungkin lagi badainya hujat. Ya, yang namanya hujat itu ya memang tidak enak ya. Terutama yang dihujat. Ya, kalau tidak kuat, ya repot juga ya. Seperti tadi Pak Jenderal Ikim juga sampaikan, dia sudah puas atau gimana dengan hujatan gitu ya. Dan juga ada sisi orang yang Kenyang, Pak. menghujat. Saya kenyang, bukan puas, Pak. Kenyang ya. Nggak mau nambah Pak. Dan saya nggak tahu ya, ada sisi orang. Ya, puas ya. Perlu ditambah lagi, Pak Jenderal? Biar Tuhan yang nambah. Kalau Pak Tandri, saya santet. Ya, saya ingat ya, ketika makan nasi Padang, waktu habis makan, ciek lai terus gitu ya, nambah terus. Kalau ini enggak ya. Oke. Jadi ada sisi orang yang saya nggak tahu suka menghujat, apakah itu hobi atau gimana, nggak ngerti gitu ya. Nah, yang penting ya, kemudian dari sisi Alkitab berkata ya, kalau saya coba pahami, menghujat itu dengan menghakimi 11-12 nggak Pak Jenderal? Kenapa Pak? Putus? Menghujat dengan menghakimi. Apakah itu 11-12? Atau sama saudara ini keponakan Pak itu Pak. Yes, Pak. Keponakan. Nah, beliau kan menentukan kesalahan ini, itu menghakimi Pak. Kan kalau menghujat itu tadi mengecap, fitnah gitu dan seterusnya gitu Pak. Itu saudara kembar. Saudara kembar ya. Ya, jadi firman Tuhan sendiri berkata, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi, dan juga jangan menghakimi karena penghakiman adalah hakku, kata Tuhan gitu ya. Nah, jadi kalau Tuhan sudah bilang begitu, saya pikir alangkah keponya kita sebagai manusia. Kita mengambil hak Tuhan untuk menghakimi sesama, yang mana itu bukan hak kita, ya kan? Nah, ini juga ya harus diakui, sadar tidak sadar ada dalangnya. Ada dalangnya kenapa kita kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, apalagi badai, keluar kata-kata hujan itu ya. Dalangnya siapa? Nah, sudah tentu ya si iblis lah ya. Si iblis memang dari awalnya ketika dia diusir dari sorga ya, itulah kerjaannya dia gitu loh. Jadi kalau saat ini ada orang yang sedikit-sedikit hujat ya, menghujat kok sedikit-sedikit. Nah, itu berarti bapaknya sudah jelas ya, bapaknya iblis itu. Nah,
Itu dari sisi yang menghujat. Kemudian dari sisi yang dihujat, ya tadi saya sudah katakan memang tidak enak ya. Gimana Pak Jenderal mengalami hal itu, enak atau tidak? Ya, saya nggak mau munafik Pak. Walaupun saya ngomong Ya. ya doakan apa hati ini kesel. Cuma bedanya Oke. di penguasaan Oke. diri Pak. Di penguasaan Oke. dirinya. Jadi gitu. Ya. Tidak ada orang yang Kalau tidak sakit hati. Saya iya. pernah sampai insomnia kok Pak. Cuma meresponnya itu Pak. Itu yang membedakan dewasa atau tidak. Oke. Ya, untung saja Pak Jenderal bilang sakit hati juga. Kalau tidak akan ditambahkan Pak. Ya. Ya. Oke, puji Tuhan. Jadi karena saya yang padanya Pak. Saya suka apa yang ada, itulah yang terjadi. Cuma meresponnya itu yang lebih dihargai Tuhan, yang meresponnya itu. Cara meresponnya itu. Oke. Gitu. Jadi boleh katakan hujat ini sudah bagian dari hidup ya. Ya, apa yang Pak Jenderal alami itu yaitu sisi berbeda, dan kehidupan kita sehari-hari saya percaya setiap kita tanpa kecuali juga mengalami seperti itu. Mungkin lebih halus tuh framing ya. Nah, itu framing tuh hujatan lebih halus lagi. Pak Heri iki omongnya besar dan sebagainya begitu. Nah, itu juga saya secara pribadi alami ya. Saya secara alami baik juga di kerjaan ya. Nah, dulunya di gereja juga saya alami, tapi puji Tuhan ya. Semuanya saya hadapi. Saya tidak meresponin, saya tidak tanggapi. Nah, tapi satu persatu ya, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Nah, Tuhan nyatakan gitu loh. Ya kan? Di sisi lain kalau menghadapi hujat itu, kalau kita meresponin, justru kita susah hati. Ya, kita susah hati, kita nggak bisa tidur. Ya kan? Ya seperti tadi Pak Jenderal bilang isom apa gitu ya, bukan haisom ya, haisom tuh enak tuh kalau dibikin kuah. Nah jadi seperti itu. Jadi menghadapi hujat ini memang kita seharusnya jangan meresponi, tapi memang tidak gampang gitu ya, karena kita belum berjalan 10 cm di atas tanah. Kita masih menginjak tanah. Jadi tetap ada, nah, tapi caranya adalah kita atasi dengan kita mendengarkan kata-kata Tuhan. Ya, pokoknya apapun yang kita hadapi, ya kita harus patokannya kembali ke Tuhan lah ya. Apalagi saat di tengah-tengah kita juga ada ya saudara kita ya dihujat ya. Tadi di grup WA sangat hangat sekali, sangat panas sekali. Saya cuma bilang begini, ya ini satu vitamin lah ya. Dan waktu Pak Martin ya, waktu di channelnya ya channel si Anu ya saya dengar persis memang intinya arahnya digiring habis ya. Pak Ya Ketua, sebentar. 1 menit lagi ya. Ya. Oke. Nah jadi saya bisa pahami apa yang bro saya yang luar biasa ini hadapi, tapi saya mau katakan tetap kuat. Apa yang Anda sampaikan saat itu tidak salah. Memang nggak bisa ya. Memang soal hukum di negara kita itu tidak bisa 1 tambah 1 2 ya. Jadi untuk menjawab secara pasti pun tidak bisa. Jadi memang dijawabnya pun harus secara diplomasi seperti itu. Ya, jadi kita semua harus tetap kuat dan semangat seperti tagline-nya pagi hari ini ya. Tetap kuat di dalam menghadapi segala hujatan. Itu saja Bu Skevi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Hasan. Pak Hasan tadi mesti nanya, Pak, dihujat enak apa enek? Kalau enak mau nambah, kalau enek mau nampol. Oke, kita lanjut. Enek Pak. Kalau enek mau nampol. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Silakan. Nah, untuk sebentar ya Pak, untuk Pak John Hidayat, karena ini di sini sudah roomnya 10, nanti ada teman yang gantian kalau sudah ini ya, biar kita bisa kasih yang lain. Karena di room ini untuk 10 orang, sedangkan kita sudah ada 12 nih. Ada Pak John dan Uti yang tidak bisa naik. Nanti boleh turun ya teman-teman, ada yang sudah bisa ganti. Oke. Sinyalnya Pak John tes celup. Iya, nah, ntar kalau ini kita kasih Pak John dulu, apa karena Pak John keluar masuk ya. Setelah Pak MPV kita kasih Pak John ya. Silakan Pak MPV. Ya, baik, terima kasih. Ya, luar biasa ya, berkat pagi hari ini kita diberkati dengan tema yang sangat luar biasa, dan ini
terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau menurut saya sih, orang yang sebagai aktor penghujat itu adalah orang yang sangat tidak tahu diri ya, tidak tahu diri. Dia itu waktu dulu kecilnya itu seperti apa, dan ketika dia sudah menjadi besar, sudah tinggi, dia seolah-olah yang di bawah dia itu adalah tidak selevel dengan dia dan berani seenaknya ya suka menghujat-hujat begitu. Ya kita seperti belajar dari pohon kelapa gitu. Dari pohon kelapa dia awalnya adalah pohon kelapa, kecilnya tunasnya pohon kelapa, ketika dia sudah tinggi, semakin tinggi dan banyak badai dan topan, tetap aja namanya buah kelapa-kelapa juga begitu. Nah, saya hanya sedikit saja ya, karena jaringan di saya ini tidak stabil. Saya ingin membagikan saja, terutama ya untuk kita sebagai orang yang sudah percaya dan selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan hujatan itu pasti akan selalu melekat dalam kehidupan kita. Dan saya lebih berpesan lagi ya, ingin memberikan satu penguatan lah kepada ya teman kita, saudara kita, teman seperjuangan kita. Jadikanlah hujat menjadi berkat agar iman kuat, gitu. Jadi jadikanlah hujat menjadi berkat agar iman menjadi kuat. Ya, mungkin segitu aja Pak Jenderal. Ya, ini saya juga langsung brief ya, karena jaringan lagi nggak stabil Mas saya nih. Baiklah. Oke, makasih Pak MPV. Iya. Iya, baik. Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, kita lanjut dulu. Gimana? Kita lanjut atau mau ditanggapi dulu Pak Heri? Lanjut saja, selesaikan dulu. Pak Api Kristus. Wah, ini kayaknya saya kenal suaranya nih. Ada lagunya tuh. Api Kristus sudah menyala. Ya, betul. Lanjut. Ya. Oh, gelap ya, terlalu gelap ya. Iya, Pak. Yang bagus adalah terang. Ya, kameranya di sini, Bapak di luar gitu, Pak. Edan, Pak. Ya. Iya. Ya, oh, karena jadi Bapak di belakangnya kan terang ya. Iya. Backlight. Ya, nggak apa-apa. Belakangnya terang saya, Pak. Ya. Karena takut dihujat. Ya. Jadi di sini ya, kuat di tengah-tengah hujatan ya. Jadi yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh narasumber adalah dihujat karena kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada orang yang dihujat. Iya, ada karena orang dihujat karena kelakuannya buruk. Ya. Ada orang yang dihujat karena mengganggu lingkungan, mengganggu seseorang. Nah, itu. Jadi yang dimaksud oleh Pak narasumber saya tangkap di sini dihujat karena Kristus. Dihujat karena melakukan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau yang sebagai penghujat, dia seperti di Amsal 4 ayat 16 sudah dikatakan, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ya, jadi kalau memang sudah dia itu Amsal berapa itu, Pak? Amsal 4 ayat 16, Pak. Dia kalau nggak berbuat jahat atau tidak menghujat, dia itu tidak bisa tidur, Pak. Iya, tidak bisa tidur dia itu. Iya. Nah, itu. Tapi bagi yang dihujat, tenanglah. Itu bagaikan angin ribut yang lagi melanda. Kekuatannya ada di Matius 8. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tenanglah saudara ya, bagi yang dihujat karena Kristus, bagi yang dihujat karena kebenaran, tenanglah. Yesus jangan tidur di dalam kehidupan kita. Sertakan selalu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan tenang, karena bagaimanapun juga orang yang benar tetap akan berdiri di dalam kebenaran. Orang yang salah ya memang patut dihujat.
Tetap, Tapi jangan menghujat, gitu kan Pak? iya, tetap Ya, pantas kelihatan. dihujat, pantas. Cuma kita jangan ikut menghujat, kan gitu. Iya, betul, Silakan. betul. Jadi yang merah tetap merah, yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Yang benar akhirnya waktulah yang menentukan. Kebenaran akan dibuktikan oleh waktu, ya. Jadi ada dua arti hujat karena melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan aib. Nah, seperti Napoleon Bonaparte itu ya layaklah kalau dia dihujat di seluruh dunia. Nah, ya, itu aja dulu. Jadi ada dua arti ya hujat kebenaran karena Kristus Yesus karena kebenaran, ya. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih. Teman-teman Puji yang Tuhan. udah duluan, kita kasih ke Pak John dulu ya, karena Pak John jalan dulu dan signalnya pas lagi bagus nih. Silakan Pak John ya. Pak John. Shalom, selamat pagi, Bu Skev. Loh, hilang lagi. Kasihan signalnya nih, Pak John. Iya, Pak John. Silakan Pak Ya, John. silakan Pak Terima John. kasih buat Silakan. kesempatannya. Ya, memang kita sekarang sedang menghadapi judul yang dipaparkan oleh Pak Heri ya. Ya, memang ada dua. Di situ ada pihak yang menghujat, ada pihak yang dihujat. Memang dihujat itu enggak enak, terus terang kita nggak bisa, itu perasaannya terluka dan seterusnya ya. Tapi tadi sudah dijabarkan oleh Pak Heri bagaimana orang percaya menghadapi situasi ketika dia dihujat, dan yang terpenting Ya. Pas hari ini signalnya kurang Nah, bagus. ini muncul lagi. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo. menghujat, saya tahu Pak John. itu tidak mudah ya Pak, ya Bu. Ya, Ya. lanjut Pak. Halo. Ya, saya tahu bahwa untuk tidak menjadi penghujat itu juga nggak mudah. Dan saya satu hal yang Ya, sinyalnya. Iya, Pak John. Halo. ya Bu, maaf Bu, memang sinyal di tempat saya ini loncat-loncat. Ya intinya kita doa saja, kita sama-sama berdoa, merenung supaya kita ini tidak menjadi penghujat, tapi kita tetap kuat. Ya. Iya, Pak. Sinyalnya di bawah kereta api. Oke. Oke, Pak John. Ya. Oke Ya, ya. baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, Nanti kalau pas sinyalnya yang kena nyanyi. hujat. Oke, kita ke Pak Indonesia Raya ya. Silakan Pak Martin. Shalom. Shalom. Halo. Silakan Pak. Ya, saya lihatnya begini sebenarnya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau menghujat itu sih memang di dalam suatu komunitas yang terbiasa menggunakan cara seperti itu memang ada aja, dan banyak terjadi di dalam beberapa kejadian. Yang jadi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menanggapi hujat-menghujat ini dengan kepala dingin. Tadi kan kalau Pak Ahsan bilang hujatan itu baiknya didiamkan saja, nanti akan hilang sendiri. Nah, yang terjadi bagaimana jika ternyata hujatan yang didiamkan saja itu akhirnya menjurus ke arah fitnah yang bisa menyebabkan orang berpikir bahwa kita ini adalah penjahat gitu loh. Nah, ini yang sulit untuk dipahami dan dimengerti untuk kita ini bisa memberikan respon yang positif sesuai ajaran Alkitab. Ya, mudah-mudahan lah seiring waktu berjalan terhadap orang-orang yang dipersekusi dengan hujatan ya, bisa tetap sabar, bisa tetap mengedepankan kepala dingin, dan juga bisa mengedepankan pengajaran-pengajaran dari Tuhan kita ya untuk menjalani ini semua. Tapi saya percaya memang
terhadap satu dan lain hal ya, terkait hujatan ataupun makian yang sudah berubah menjadi suatu fitnah, itu memang wajib diklarifikasi. Karena kalau tidak diklarifikasi, orang-orang yang terpengaruh dengan fitnahan itu akan menjadi dosa tanggungan kita. Karena kita diam saja melihat orang disesatkan. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Heri. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari pagi ini sampai kedatangan yang kedua kali. Terima kasih. Iya, betul. Bu Ya, Skevi, memang saya betul boleh sih. tambahkan sedikit. Silakan Pak Jenderal. Ya, jadi artinya kalau kita diam ya bukan diam orang-orang mana ya, orang Sulawesi ngomong bukan diam bodok-bodok gitu, dibiarin. Kalau kita bisa jelaskan. Saya selalu ngomong jelaskan. Terutama langsung strike dengan orangnya gitu loh. Cuma yang saya nggak setuju itu kalau hal-hal yang intern gitu ya, publish segala macam, apalagi dalam dunia per-YouTubean itu kan ya jangan heran kalau orang akan menuduh wah itu cuma cari AdSense, cari popularitas dan seterusnya, ya itu wajar kalau berpikir begitu. Tapi intinya adalah lakukan bagian kita. Kalau bisa jelaskan, dan saya selalu ngomong adalah secukupnya. Selanjutnya apa yang tidak bisa, jangan lupa bagiannya Tuhan. Kalau kita turun tangan, Tuhan ya akan angkat tangan. Turun tangan yang bagian kita, yang lain kita angkat tangan biar Tuhan yang turun tangan. Nah, itu tidak mudah, saya tahu. Ya Pak Martin kan kenal betul saya ya, pernah menengahi saya juga pernah dan seterusnya. Saya tahu rasanya itu ketika dihujat dan bagaimana merespon dengan cara firman dan tidak. Itu dua-duanya juga rasanya beda. Ya maju terus untuk kita semua. Tuhan berkati. Oke, Pak Martinnya sudah keluar, tapi Pak Hasan mau tambahin, silakan dikit. Oke, ya untuk Pak Martin ya. Jadi memang tambahan tadi dari Pak Jenderal sudah cukup gitu. Jadi intinya kita jangan sampai hujat itu membuat kita jadi lemah, ya, membuat kita jadi artinya kita jadi ragu akan apa yang kita lakukan gitu loh. Ya, apalagi yang Pak Martin dan kawan-kawan lakukan sekarang ini, saya nggak tahu ya secara roh saya maksudnya sangat sejalan gitu loh, ya. Mungkin sementara kawan-kawan yang lain tidak paham ya, tidak paham apa yang mereka lakukan dan mereka maunya cepat instan gitu loh, ya. Cepat-cepat hasilnya kelihatan itu. Sebenarnya sih untuk perkara yang Pak Martin tangani dan kawan-kawan itu tidak bisa seperti itu gitu loh. Tidak bisa seperti matematika 2 tambah 2 langsung jadi 4, nggak bisa begitu. Semua ada proses gitu ya, dan juga harus dengan hikmat Tuhan ya. Nah karena perkara ini nggak gampang, kita sudah tahu itu ya. Memang situasi, kondisi dan keadaannya seperti itu. Ya itu aja, maju terus Pak Martin ya, dan kawan-kawan tetap semangat, Tuhan memberkati, amin. Oke, Pak Martinnya sudah keluar, kita lanjut ke Wahyu Ilahi. Silakan Pak Wahyu Ilahi. Ya, selamat pagi, salam semua. Halo. Ya, Halo. Ya memang saya sendiri juga melihat orang-orang sekarang ini lebih mudah sekali menilai orang lain, kemudian dari penilaian itu bukan hanya sekedar penilaian, sudah muncul menghujat ya, menghujat artinya apa, berkata-kata lebih dari apa yang pendapat apa yang dikatakan oleh orang yang berkata itu. Menghujat itu lebih pengertian saya mengambil kesimpulan ya sendiri ya, mengambil kesimpulan sendiri kemudian diolah dalam pikirannya kemudian disampaikan. Nah, apakah itu sesuai dengan apa yang dikatakan orang yang tadi membuat perkataan? Nah, ini yang perlu dipahami bahwa menghujat itu sesuatu yang memang keluar dalam diri orang itu karena memang tidak memahami secara utuh. Jadi di dalam Alkitab Amsal 27 ayat 19 juga sudah ditegaskan, ditegurkan bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, ketika orang mudah sekali mengkritisi, ya bukan mengkritisi, mudah sekali menghujat, itu jelas kita bisa melihat bahwa dia itu mencerminkan isi hati
mereka. Makanya saya sangat miris ya melihat sekarang itu ada komen sedikit langsung berbicara lebih dari yang itu, bahkan dalam kata lain semakin membuat framing-framing yang berkepanjangan. Maka di dalam Amsal 27 ayat 19 ini dijawab juga di dalam Filipi ya, di Filipi 3 ayat 19 itu saya bacakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, mengeluarkan pikirannya seenak perut ya. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Jadi sangat miris ya, kadang-kadang kita kalau tidak menyadari arti hujat menghujat itu seperti biasa, tetapi ketika kita landaskan kepada kebenaran firman Tuhan, ngeri sekali saya. Makanya di dalam berkomunikasi saya sendiri membatasi untuk berbicara, untuk menanggapi pendapat-pendapat, dan akhirnya pendapat saya itu lebih mengarah kepada menghujat, karena di sini jelas sekali di Filipi 2:19 ya, yaitu tadi orang bodoh itu mengeluarkan isi hatinya. Di dalam Amsal juga ditegaskan seperti itu. Ya teman-teman, hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam berbicara. Jempol kita ini ternyata kalau kita kurang bijaksana itu menjadi itu tadi, hujat menghujat tadi. Mari kita belajar lebih wise di dalam firman Tuhan. Hendaklah apa yang kita lakukan mencerminkan isi hati kita. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan, maka setiap perkataan kita, jempol kita itu pasti memuliakan Tuhan, bukan menghujat satu sama lain. Demikian, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Heri mau ini ya, apa kita lanjut? Betul. Dulu kan jagalah lidahmu, sekarang jagalah jempolmu kan. Mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu kan. Maaf, cakar harimaumu kan seperti itu benar ya. Dan juga tetapi gini, untuk menyampaikan kebenaran tentu dengan sikap-sikap yang bijak itu ya, kita jangan takut, bukan berarti terus gara-gara kita menyampaikan kebenaran dihujat lalu kita benar, dan juga kita harus menyuarakan kebenaran. Itu tadi ada 3 hal yang tidak bisa kita tolak kan. Siapa yang melahirkan saya, bagaimana dan kapan saya mati, dan apa kata orang tentang saya. Lawang firman Tuhan jelas-jelas aja dihujat kok, apalagi seorang Heri Christian, apalagi seorang Wahyu Ilahi, Uti, dan lain sebagainya ya. Tetapi sikap yang tepat dan bijaksana adalah respon yang bijak terhadap sikon. Tuhan memberkati Pak Wahyu, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ya ke Bu Uti, silakan. Selamat pagi Bu Uti. Selamat pagi Bu Skepi, selamat pagi Pak Heri, Pak Jos, Pak Nasa, Pak Wahyu, Pak John, dan semuanya yang terlibat di sini. Nah, hari ini bagus sekali ya, bagus sekali di tengah di tengah masalah memang yang sedang melanda kita, yang penuh dengan hujatan-hujatan ya, apalagi saya ya yang berprofesi sebagai seorang apologet di YouTube ini ya, memang hujatan-hujatan itu memang udah biasa ya. Tetapi masalahnya adalah apakah kita juga ikut terjun di dalamnya, apakah kita dituntut untuk sama seperti mereka ketika hujatan dibalas dengan hujatan. Ya, Alkitab mengatakan kita akhirnya menjadi sama gitu. Di dalam Alkitab, di dalam Roma itu ya, hujatan, umpatan, lalu caci maki, kedengkian, kemarahan, itu semua ya, kata-kata hujatan itu keluar dari orang-orang yang sudah tidak mengenal Tuhan ya. Jadi betapapun kita bilang kita mewartakan firman Tuhan, tetapi yang keluar dari mulut kita ketika ada masalah sedikit kita menghujat, sebetulnya kita jauh dari hakikat Tuhan yang sebenarnya. Ya, di dalam Roma Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, ketika Tuhan itu tidak menguasai hati kita, ya memang yang akan keluar dari mulut kita adalah hujatan-hujatan, umpatan, kedengkian, iri hati. Bahkan ketika kita sudah makin terpuruk di dalam hujatan ini, makin jauh ya jatuh ke dalam itu, Alkitab mengatakan bahwa kita akan bangga dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu. Ketika kita memaki orang, makin puas hati kita, lalu maki lagi, makin puas lagi. Lalu akhirnya kita menjadi bangga dengan apa yang telah kita lakukan, dengan perkataan kita, dengan tindakan. Lalu perkataan-perkataan itu juga akan melahirkan tindakan ya.
Tidak ada perkataan yang diam di situ. Kalau ketika perkataan umpatan-umpatan gitu kan, dia akan terus berkembang. Dosa satu melahirkan dosa yang satu. Akhirnya akan hati nurani sudah tumpul, dia bisa saja melakukan segala kejahatan sesuai dengan perkataannya. Jadi bohong banget ketika ada orang mengatakan, oh dia tuh cuma jelek di mulutnya aja gitu kan, tetapi hatinya tidak begitu ya. Ya, bohong banget ketika dikatakan seperti itu, karena Alkitab Yesus sendiri mengatakan dari hatilah keluar itu yang perkataan-perkataan yang umpatan-umpatan, kejahatan-kejahatan gitu. Jadi ya seyogianya ketika kita memproklamirkan diri kita bahwa kita adalah anak Allah, adalah hamba Tuhan, mewartakan kebaikan Tuhan, ya harus sesuai, harus sinkron dengan perkataan kita. Ya, karena perkataan kita itu adalah lambang, adalah perwujudan dari apa yang keluar dari hati, gitu kan? Alkitab dengan jelas mengatakan seperti itu. Jadi ketika ada umpatan, hujatan jelas, ketika apalagi mengatasnamakan Tuhan ya, wah segala macam itu enggak dari Tuhan. Sesungguhnya iblislah yang menjadi bapamu, kata Tuhan kan. Kita sedang melayani iblis ya ketika kita sedang mewartakan firman Tuhan, lalu dalam perdebatan keras berat banget, lalu keluar hujatan makian. Oh, itu iblis yang sedang kita layani, ego kita yang sedang kita layani gitu loh. Jadi ya sebagai anak Tuhan, kita semua para Kristener ini kita nggak akan bisa lepas dari apa yang namanya perdebatan ya. Karena inilah ranah kita ya. Walaupun kita menghindar dari perdebatan, tetap saja ada pertentangan dari pihak luar ya yang menyangkal semua yang kita ajarkan, yang kita beritakan, walaupun dengan cara lembut, dengan cara halus, tetapi perdebatan atau persangkaan itu, penyangkalan itu tetap ada gitu. Jadi ketika kita mewartakan firman Tuhan, lalu firman Tuhan kita itu dihujat, firman Tuhan yang kita ajarkan itu disangkal, ya kita jangan sama seperti mereka gitu ya. Tetaplah minta Tuhan menguasai hati kita supaya kita tidak sama ya supaya kita tidak sama, walaupun kita marah-marah teriak-teriak gitu, tetapi kata penghujatan nggak ada ya. Beda dengan berkata keras dengan menghujat, itu beda sekali gitu. Berkata keras, berkata tegas itu beda dengan menghujat. Nah itu aja. Jadi kalau ada orang menghujat lalu tertawa-tawa ya, dia dikasih tahu tertawa-tawa bahkan bangga dengan hujatannya, itu jelas Alkitab mengatakan iblis yang menjadi bapaknya. Walaupun dia mengatakan dia membela Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan dia nggak kenal. Karena dari dari hati keluarlah itu apa yang umpatan, hinaan. Lalu kalau orang yang suka menghujat itu jelas orang jahat, hati-hati dengan dia. Dia bisa melakukan hal yang lebih jahat dari perkataannya. Karena iblis ya begitu. Iblis nggak mau tinggal diam. Ketika dia berkuasa dalam mulut kita, lama-lama dia akan berkuasa lagi dengan tindakan kita. Dia menguasai pikiran kita, lalu ya semua perbuatan kita akan jahat gitu. Ya, jadi saya takut sekali dengan orang yang suka menggosip ya. Menggosip itu juga sebetulnya mengumpat loh. Mengumpat di belakang, menjelek-jelekan orang, itu menggosip. Saya paling takut dengan orang menggosip. Kalau ada orang menggosipkan orang lain di depan saya hindari gitu. Ada orang yang bergosip gitu kan, jelek-jelekin temannya kepada saya, yang saya lihat orang yang bergosip ini, saya takut gitu. Karena kalau di belakang saya dia akan jelekin saya, itu udah pasti. Ya, jadi menggosip, mengumpat, berkata minus-minus gitu kan. Yang kalimat-kalimat negatif itu semua keluar dari hati. Ketika kita biarkan, kita nggak serahkan sama Tuhan, kita akan lama-lama kita akan berbangga hati dengan perkataan kita gitu. Lama-lama ya jatuhlah kita, ya tinggal mati nanti masuk neraka. Gitu saja Pak ya. Itu saja, terima kasih. Ya. Oke, ya. Baik Stevi. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Bu, betul. Hindari. Iya, Ibu Stevi-nya kemana ya? Lagi bikin rujak kayaknya. Oke, mana dia? Betul Bu, betul. Jadi firman Tuhan juga mendukung ya, mengatakan pergaulan buruk yang merusakkan perbuatan baik. Jauhi mereka itu, jauh itu benar Bu, daripada ketelan bumi. Oke. Ada Winef, Bu Winef silakan. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Yes, puji Tuhan, sini banyak teman-teman saya. Iya. Sambil makan tadi saya mendengar Mr. General itu berceramah. Mantap. Terima kasih Pak, sangat memberkati, puji Tuhan.
Yang dapat saya tangkap di sini, ya itu tadi, ini mau ke gereja apa mau pesta? Satu. Kedua, iya, kedua. Bu kok nangkap sih Bu? Saya takut. Ibu polisi ya? Tapi nggak pakai Pak, tenang aja. Enggak, soalnya tadi kan roknya menyala-nyala Pak, bukan rohnya. Yes, bener Pak, bener. Saya nggak bisa nyatet, banyak sekali sebenarnya Pak. Cuman ini yang saya inget-inget ya, ada tiga poin. Ini mau ke gereja atau mau pesta? Satu. Yang kedua, tuh kan jadi lupa deh Pak Wahyu sih. yang kedua, kuk sebab kuk yang gue pasang itu enak. Nah, itu ternyata kuk itu ada 2 orang ya Pak ya, satu buat kita, satu oleh sebetulnya itu kuk punya Tuhan Yesus, bebannya dia. Jadi dengan kita mengangkat kuk ya, memikul kuknya, bebannya berkurang. Kita mana di sini? Iya. Tunggu. Ya, lanjut. Yang ketiga, begitu Anda mendeklarasikan sebagai anak Tuhan, ingatlah, tuh, ini yang paling indah nih. Ingatlah, Anda juga sekaligus mendeklarasikan bermusuhan dengan iblis. Ya. Nah, jadi yang pertama nih Pak ya, yang pertama, you mau ke pesta atau mau ke gereja? Dulu saya ke gereja itu centang perenang Pak. Karena iya Pak, apa adanya, ya bukan berarti jadi pakai apa gitu, tidak memikirkan harus gimana lah. Kalau orang-orang kan gimana enak lihatnya. Kalau saya mah enggak, karena dahulu saya pikirannya apa Pak, saya kan mau menghadap Tuhan, bukan mau menampakkan diri sama lulu orang. Ngapain gua harus gaya gini? Ini kasarnya kita waktu masih gadis nih Pak, masih gadis. Ngapain gua harus gimana sama lulu orang, lu lihat gua gimana, yang penting hati gua ke Tuhan. Tapi pada suatu waktu setelah saya menikah ini Pak, tuh lama banget kan, baru saya ditampar sama Roh Kudus. Setelah saya menikah, Pak, satu kali ke gereja gitu ya, hati saya ini bernyanyi-nyanyi, berbunga-bunga dengan dandanan gitu. Oh, aku dandan gitu. Dandan. Iya Pak, dandan gimana ya, pakai baju yang enak lah gitu. Pokoknya yang enak dilihat orang lah, biar orang melihat saya tuh enak gitu. Nah, terus begitu saya pergi ke gereja, karena saya tidak pernah, jadi saya malu, kayak gimana gitu. Ini mata orang nih ke saya semua nih. Saya pikir gitu Pak. Tetapi hati saya mengatakan, oh, saya sedang menghadap Tuhan gitu. Saya mikir gitu ya Pak ya. Tahu-tahu terpintas begini. Oh iya ya. Kita kalau reuni saja ketemu teman-teman, dandannya habis-habisan ya enggak Pak? Tuh, dandannya aja habis-habisan. Reuni ketemu teman. Katakanlah misalnya kita, reuni lah. Biar orang tidak melihat gue susah, gue nggak punya duit. Gitu, kita dandan. Pokoknya gimana kita lakukan. Apalagi sama Tuhan gitu loh. Masa sama Tuhan centang perenang. Baru saya ingat masa lalu saya. Saya mah waktu itu baju apa adanya, sampai ibu saya marah, Mbok ya yang bagus dikit biar orang lihat enak. Masa bodoh saya marah sama ibu saya dulu Pak. Nah setelah saya kesini baru ingat, ya Tuhan, iya ya, ketemu orang aja, nanti kita ketemu sama si ini ngumpul gini. Waduh, saya cari baju yang terbaik, dandan bagaimana, apa yang saya pakai terbaik. Nah itu yang tadi, mau ke pesta atau mau ketemu Tuhan, nah, gitu, mau ke gereja gitu. Nah itulah dia yang tadi. Terus yang kedua apa tadi Pak? Kuk yang kupasang itu enak. Memang bener Pak. Memang itu juga saya mungkin umat Kristen lah dibilangnya Pak ya. Sebagaimanapun bebannya, kalau dia bersama Kristus itu tidak terasa. Ibu Winef, Bapak, Ibu ya. 1 menit lagi ya Bu Winef. Oh yes. Oke. Jadi kuk itu memang tidak terasa. Nah langsung aja deh. Yang ketiga tadi apa Pak? Nah ini mendeklarasikan, inilah yang berhubungan dengan tema gitu. Tetap kuat di tengah hujan. Ya, ini yang paling menarik bagi saya Pak. Banyak teman-teman saya yang di luar Kristen ya Pak. Banyaklah boleh saya katakan, mengatakan sama saya, Bu, kenapa ya kalau orang Kristen tuh enak dilihat ya katanya. Iya Pak. Iya betul. Maksudnya gimana? Ya
nggak tahu deh. Pokoknya kalau kita ngelihat orang, ini orang Kristen nih, bener, enak dilihatnya Bu. Itulah mendeklarasikan. Begitu kita mendeklarasikan anak Tuhan, itu Roh Kudus kita sudah tercurah sama kita. Bagaimanapun kondisi kita, bentuk kita, kita enak dilihatnya, itu aura. Oke. Itu orang luar yang lihat gitu. Mungkin begitu. Bu Binef Ibu, ya. terima kasih. Ya, senang bisa ngobrol Ibu. Betul. Sebelum ke Bu Suryani ya, saudara-saudara, kenapa Tuhan di Matius 11 ayat 28 29 mengatakan pikulah kuk yang kupasang, marilah kepadaku kan, mari kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Oh, orang datang. So itu gereja yang laku itu yang jualan mujizat. Bukan berarti mujizat saya nggak percaya ya. Yang itu yang ditawarkan, pokoknya nggak pernah nyinggung, nggak pernah keras, nggak pernah negur dosa, oke lah pokoknya terjaga perpuluhannya dan seterusnya. Jemaat jangan sampai menyinggung jemaat begitu ya, padahal itu dosa, itu salah, itu akan laku itu. Tapi Tuhan mengatakan, mari kepadaku, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Pikul kuk itu ini loh. Nah, kenapa kok belajar? Suruh pikul, suruh belajar. Ini ilustrasi ya, saudara ya. Jadi pikulah kuk yang kupasang itu bukan kuk sendiri begini, tidak. Ini katakanlah ini Yesus. Kuk yang sebelah ini kosong. Ya ini untuk kita. Makanya belajarlah kepadaku, jalan bareng-bareng. Jadi kuknya itu ada dua loh. Ya kuk bukan kukuru, ini kuk ya. Jadi ini Yesus, sebelahnya kita. Nah, bebanku ringan karena tidak sendiri lagi. Dalam pelayanan juga gitu. Supaya kita bukan kuk penghambaan, tetapi kita di samping kita, aku menyertai kamu selamanya ya sampai akhir zaman, belajar sama Tuhan, maka itu bersama Tuhan gitu. Yo luar biasa pengertian. Amin. Terima kasih. Setuju. Baik. Amin. Jadi kuknya bukan sendiri ya. Kuknya itu bukan sendiri, so itu bebanku ringan dan kuk yang kupasang itu enak rasanya karena Yesus membawa kepada kebenaran demi kebenaran, mau susah mau apapun juga kita tetap damai sejahtera. Amin. Iya, selama ini saya berpikirnya sendiri, Pak. Nah, iya, tidak sendiri. Oke, kita lanjut ya ke Ibu Suryani. Soalnya Bu Suryani juga kayaknya jaringannya juga agak ini nih. Tadi udah masuk berapa kali. Ya, Bu Suryani. Ya, silakan. Halo, ini saya lagi di luar, ini saya lagi mau ngantri vaksin antar anak saya. Oh, iya. Iya. Nah, saudara, memang kalau kita orang yang suka menghujat itu sebenarnya mereka itu punya masalah dengan gambar diri mereka ya. Betul. Gambar diri, dengan gambar diri mereka dan biasanya mereka itu memang punya masa lalu yang sangat kelam sekali ya. Yang disakiti, punya interne, punya luka-luka batin, ya, yang masa kecilnya mungkin sering dihujat, dihina, dan dia merasa minder sebenarnya. Orang-orang yang suka menghujat itu minder, jadi dia merasa rendah. Jadi untuk menutupi kompensasinya dengan menghujat orang, merendahkan orang. Jadi dengan cara merendahkan orang, dia merasa dirinya tuh agak sedikit naik gitu. Tetapi justru sebaliknya. Jadi itu memang yang saya temui di dalam konseling orang yang suka menghujat. Jadi memang itu memang ada banyak masalah dengan gambar diri mereka dan mereka memang perlu pertolongan sebenarnya. Mereka perlu diselamatkan, mereka perlu mengalami pemulihan secara pribadi. Orang-orang ini memang orang-orang yang belum berdamai dengan Tuhan dan belum berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi ketika dia belum berdamai dengan dirinya sendiri, udah jelas dia cari musuh sana sini. Dengan cara gitu, dengan satu usaha supaya apa yang di batinnya itu bisa terpuaskan. Ya, itu. Jadi saya banyak juga menemui di dalam pelayanan lapangan orang-orang yang seperti itu. Dan ini emang nggak mudah. Jadi selalu blaming other, menghujat. Aduh, capek memang untuk melayani orang-orang yang seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau telepon itu sampai bisa 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Dan semua hujatan, semua blaming others, nah itu ya, karena memang hatinya itu memang lagi dalam keadaan yang cukup orang. Nanti setelah dia hujat-hujat orang, dia puas untuk sementara. Terima kasih udah dengar Ibu Suryani, nanti dia bikin lagi. Nah ini, jadi ini saya lihat mungkin dari sisi yang lain, jadi memang
orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang perlu dikasihani dan didoakan, dan mereka perlu mengalami pemulihan. Dan dari sisi kita, Alkitab kan juga mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, atau kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya memang sakit ketika dihujat, sakit banget ketika dihujat, apa kita disalah mengerti dan sebagainya. Tetapi itu bagian dari proses di mana Tuhan mengikis ego kita, ya, mengikis ego kita, sehingga kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Jadi itu aja dari saya. Sorry ya, Ya, saya baik, Ibu. ya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Pak Heri mau ditanggapin sekalian closing statement. Kita sudah mau masuk ke doa. Silakan closing statement teman-teman dulu, silakan. Oh, oke. Pak Apikus, Pak Jos, apakah mau kasih closing statement, Pak? Silakan. Oh, ini kayaknya tadi HP-nya error. Pak Wahyu, kasih closing statement, silakan. Ya, saya closing. Ya, teman-teman, kita lebih bijaksana dalam memanfaatkan waktu, karena waktu ini semakin jahat. Marilah kita fokus kepada menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang hujat itu asik ya, ngobrolin kerumpin orang itu asik sehingga waktu kita habis. Tetapi Paulus selalu mengingatkan supaya kita memanfaatkan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kita berkomunitas, di dalam kita bersosial, berhubungan dengan orang lain, gunakan waktu untuk memuliakan Tuhan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Biarlah hujat menghujat ini tidak lagi terjadi di dalam kehidupan kita satu sama lain sebagai anak bangsa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah, Pak John kasih statement dulu, Pak, mumpung ada signalnya. Silakan, Pak. Pak John. Oke, kalau agak ini ya. Ke Ibu Iza, Ya, kasih statement, Bu, Pak. lanjut dulu, Bu. Pas ada kereta lewat, lanjut. Bu, intinya tetap berdoa tenang supaya kita tetap berdoa. Ya. Oke. Salam buat masinis, Pak. Bu Uti kasih closing statement, Bu. Silakan. Ibu Uti. Ya, closing statement-nya adalah bahwa orang yang suka menghujat itu pada dasarnya mereka punya masalah dengan diri mereka sendiri, ya, masalah dengan diri mereka, lalu masalah dengan Tuhan gitu. Nah, kalau untuk kita ya kita juga cenderung bisa menghujat karena biar bagaimanapun kita masih hidup di dunia, masih punya emosi gitu kan. Nah, tetapi bagaimana caranya untuk kita tidak sama dengan mereka? Ya itu aja sih kuncinya, kata Tuhan, tinggallah di dalamku, gitu aja. Ya, tinggallah dalam, tetap pada ranting-ranting supaya kita punya rambu-rambu. Kalau mau ngomong kasar tiba-tiba ada yang ngingetin gitu. Kita nggak boleh sama dengan mereka, gitu aja. Terima kasih. Bu Winef kasih closing statement ya, Bu. Iya sedikit ya, nggak boleh banyak-banyak. Iya. Kalau saya closing statement-nya yang seperti tadi ya, belum sempat saya sampaikan. Begitu kita mendeklarasikan sebagai anak Tuhan, kita juga sekaligus mendeklarasikan menjadi musuh iblis. Ya itulah salah satu karena kita sudah menjadi musuh iblis, ya itulah datang hujatan, hinaan, penderitaan, kuk itu. Tetapi tetap tenang, tetap diam ya. Begitulah mungkin begitulah kalau sudah menjadi anak Tuhan, kita tidak akan merasa terbeban dengan itu. Tidak akan merasa terbeban. Sakit kedagingan sudah pasti, tapi kalau beban tidak. Mungkin begitu dari saya. Lanjut Ibu Sevi. Ya, terima kasih. Bu Suryani Pantau bisa kasih closing statement? Memungkinkankah suasana? Silakan, Bu. Jadi penghujat itu kata firman Tuhan ya. Tuhan Yesus kan pernah mengatakan apa yang masuk dari mulut itu keluar ke jamban, tetapi apa yang keluar dari hati itu satu-satunya menghujat, mengumpat, menghujat. Jadi memang di sini jelas bahwa orang yang suka menghujat itu adalah masalah hati. Jadi masalah hati dan masalah hubungannya dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita juga yang perlu untuk hidup dipimpin dan dikuasai Roh Kudus hingga menghasilkan buah roh. Jika ada kelemah lembutan, ada kesabaran, penguasaan diri. Itu saja. Di luar.
Ya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. God bless. Iya, silakan Pak Heri. Pak John kayaknya udah ya, oke ya, Pak John kita langsung, soalnya lagi susah nih. Ya, Pak Heri silakan. Oke, jadi sebagai penutup, saudara, tetap kita hindari ya saling menghujat satu dengan yang lain. Akar perpecahan itu cuma dua. Hebatnya Alkitab ya, Alkitab itu luar biasa. Coba cek and recheck, mau dunia sekuler, mau Kristen atau bukan, dunia sekuler, bisnis, politik, bahkan dunia gereja, kalau ada perpecahan, hujat menghujat, ya Kristen atau tidak Kristen, itu cuma dua. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada berbagai-bagai perbuatan jahat dan perpecahan. Coba lihat aja. Kalau ada hujat-hujatan, itu kan perselisihan, perpecahan. Hanya dua. Kalau dia tidak iri dengan orang itu, atau dia punya kepentingan pribadi, mungkin tidak iri, tapi ada kepentingan pribadi. Suka menggoreng-goreng masalah yang harusnya intern ditahan dulu, di blow up. Hati-hati saudara, ya. Itu prinsip media sekuler. Sekuler itu bad news is good news. Oh, semakin apa, itu ada yang ngomong, oh itu perlu diviralkan, memang perlu. Tidak, kebenaran itu tidak harus berbeda terus, gitu loh. Jangan seperti itu, Anda ada jahat sekali. Nah, kemudian ini ya saudara, kalau terjadi perselisihan, pertentangan yang dari iri hati dan kepentingan diri sendiri, semua kembali ke firman saudara. Anda adalah orang duniawi. Karena apa? 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih duniawi. Kamu itu masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Gitu. Nah, karena itu saat ini 2 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Engkau ngomong benar gubrak-gubrak atau gedebuk-gedebuk atau apalah, hajar tanpa mikir perasaan, bunuh karakter itu ya. Teladan atau bukan. Mungkin dampaknya hebat. Tetapi saudara, apakah itu teladan Kristus? Bagi orang percaya, jadilah teladan bagi orang percaya dalam apa? Dalam perkataanmu. Sorry. Tadi sudah sempat mengatakan ya, beda loh. Hujat dan teguran keras itu beda. Ibu Uti ya. Dalam tingkah, jadi ini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pak, kebenaran itu menyakitkan. Betul, tapi bukan untuk menyakiti. Itu saya kadang-kadang sedih ini orang awam. Kebenaran itu menyakitkan. Betul, tapi jangan gunakan kebenaran untuk nyakiti dengan sengaja. Itu pembenaran. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Kita sebenarnya sudah mau tutup, tapi ada Pak Aritonang. Kita kasih 1 menit buat Pak Aritonang closing statement atau mau lagu, Pak. Silakan Pak Aritonang. Terima kasih sudah datang. Salam Pak Heri Kim. Siapa? Salam. Komandan. Ya, salam semua Bos Kepi, Uti. Iya, shalom. Salam semua ya. Buat apa tadi topiknya tadi aku baru bangun, Pak. Tetap kuat di tengah hujat, Pak. Ada lagunya, Pak, buat ini kita semua. Buat di tengah hujatan ya. Itu makanya kalau penghujat itu jangan didekati Pak Heri, biar kita jangan jadi penghujat. Kalau kita berkawan sama orang penghujat, kita akan pasti jadi ikut penghujat. Itu kan tertulis di Mazmur 1 ayat 1. Tolong ya. katakan Pak Heri. Berbahagialah orang ya Pak ya. Itu sebentar. Oke, Mazmur 1 ayat 1. 1 ayat 1 ya. Iya, Pak. Loh, mana dia? Oh, ini dia. Loh. Mazmurnya hilang, Pak. Sebentar. Oh, Mazmur 1, ayatnya yang 1. Iya, ini dia, Pak. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, Pak. Setuju, Pak? Iya, betul, Pak. Karena kita jangan kumpul sama orang-orang pencemooh. Kalau kita kumpul sama pencemooh, kita jadi pencemooh juga, gitu, Pak. Itu artinya kan.
Karena kalau kita kumpul sama orang baik, kita pasti akan baik. Itu namanya, kan ada dibilang namanya pengaruh lingkungan. Ya. Pengaruh lingkungan itu sangat kuat, Pak. Setuju, Pak. Iya, haleluya, Pak. Aku sangat salut sama Pak Heri. Pak Heri pun mengabarkan Injil, banyak hujatan dari yang lain-lain, tapi saya tetap berdoa. Semoga Pak Heri tetap kuat. Karena semakin kita dekat sama Tuhan, semakin banyak godaan dan rintangan. Itu kan firman Tuhan kan. Betul. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aritonang. Oke. Kita sekarang masuk ke doa. Apakah Pak John mau kasih statement, Pak? Sudah oke? Standby? Pak John? Bisa kasih statement? Closing? Oke ya, kita lanjut ke doa aja ya. Sekarang kita ada 3 doa, dan doa syafaat pertama kali yaitu doakan negara, gereja, Kristuber, dan pribadi masing-masing yang Kristen ya. Boleh diminta kesediaannya Pak Wahyu Ilahi untuk doa syafaat, Pak. Silakan, Pak. Doa untuk bangsa dan negara atau untuk mana nih? Doa apa nih? Bangsa dan negara, gereja, dan juga Kristuber, dan juga semua umat Kristen. Oh, diborong jadi satu. Baik. Iya, doa syafaat, Pak ya. Silakan, Pak. Siap. Ya, oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Setiap hari Engkau kami segarkan dengan firman-Mu, dengan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan hidup kami. Itu yang menjadi pedoman kami untuk kami berjalan mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, yang Engkau telah berikan kepada kami. Bangsa yang luar biasa, bangsa yang majemuk, bangsa yang menjadi kekuatan kami untuk kami bersatu di dalam negara berbhinneka tunggal ika. Bapa, berkati juga para pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, membawa bangsa ini untuk lebih maju. Memang tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan melalui doa-doa kami, dukungan kami kepada beliau, Presiden kami dan Wakil Presiden, untuk mampu memimpin bangsa kami ini menjadi bangsa-bangsa pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, segenap aparatur, menteri-menterinya yang sudah ditunjuk oleh Pak Jokowi, biarlah mengejawantahkan, menjalankan instruksi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bapak, kami berdoa juga untuk para pemimpin daerah, para gubernur, biarlah mereka juga memperhatikan setiap rakyatnya Tuhan, bahwa kemajuan bangsa ini menjadi jawaban untuk kami rakyat Indonesia, bahwa keadilan kemakmuran adalah hak bagi kami, hak bagi rakyat Indonesia. Biarlah mereka dijauhkan dari sifat-sifat tamak, sifat-sifat korupsi Tuhan, karena korupsi merusak kebangsaan kami. Kami percaya Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus bahwa para pemimpin yang ada di daerah-daerah untuk tidak melakukan korupsi, demikian juga para anggota dewan, biarlah mereka mengawal setiap kebijakan-kebijakan, juga membuat aturan-aturan yang memang untuk kemaslahatan, untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk para gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Kami tahu bahwa melalui gereja-gereja ini kabar baik, kabar keselamatan, kabar pertolongan di dalam Yesus itu semakin dinyatakan Tuhan. Karena pertolongan ya dan amin hanya datang daripada Engkau Yesus. Bahwa damai kasih setia itu hanya datang daripadamu Tuhan. Karena Engkau mengajarkan untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling mendoakan, untuk kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Itulah Tuhan yang kami sembah, itulah Tuhan yang nyata, itulah Tuhan yang benar. Kami tidak diajarkan untuk saling menyakiti, kami tidak diajarkan untuk saling membunuh, tetapi kami diajarkan untuk saling mendoakan, untuk kami saling membantu satu sama lain, bergandengan tangan untuk kerukunan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk para Kristuper ini Tuhan, biarlah mereka berjalan dalam terang-Mu Tuhan, setiap pikiran, perkataannya hanya mencerminkan kasih-Mu Tuhan, hanya mencerminkan apa yang Engkau perintahkan Tuhan, karena Kristuper ini juga adalah jalan bagi
firman-Mu untuk disampaikan ke seluruh pelosok Tuhan. Berkati setiap Kristober dalam kegiatannya, dalam kehidupannya, dalam keluarganya Tuhan. Kami percaya mereka banyak memiliki permasalahan hidup, tetapi ketika dia bersandar pada Engkau Tuhan, maka pertolongan-Mu ya dan amin di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami berdoa untuk Askri Tuhan, sebuah wadah di mana kami harus berkumpul Tuhan untuk membicarakan, untuk menyampaikan, untuk memberikan pemahaman tentang betapa baiknya kalau kita bersatu Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi, sangat menyayangi kesatuan ya. Demikian juga Tuhan para anggota-anggota yang ada di Askri Tuhan, supaya mereka juga semakin memahami bahwa di dalam mereka, di dalam pundak mereka diberikan kuk atau beban untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu Tuhan. Biarlah kami yang tergabung dalam Askri ini semakin memahami bahwa Askri dibuat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk kami semakin sehati Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dan menjadikan semua bangsa, semua makhluk itu murid-Mu Tuhan, mengenal Engkau dan dibaptis dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Askri tentunya tidak memiliki beban yang ringan, tetapi beban yang begitu berat. Kami percaya mentor Askri, Bapak Ikim, mampu untuk membina, untuk mengarahkan kami, untuk kami berjalan sesuai koridor Askri didirikan. Terima kasih Bapa, kami juga sangat rindu untuk kami semua semakin Kau satukan di dalam kasih-Mu Tuhan, untuk kami sama-sama bangkit menyuarakan kebenaran-Mu, menyuarakan bahwa inilah tahun Yobel, tahun pembebasan di mana orang yang lemah dilepaskan, orang yang miskin dibebaskan, diberkati, orang-orang yang terbelenggu karena ajaran-ajaran yang tidak baik, tidak benar, Engkau bebaskan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyenangkan ini sebagai tahun pembebasan bagi umat manusia, karena firman-Mu adalah firman yang membebaskan, firman-Mu adalah firman yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertemuan pagi hari ini, kiranya Engkau senantiasa menjagai kami, setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami panjatkan ucapan syukur kami kepada Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Sekarang minta kesediaannya Ibu Winef untuk membawakan doa Bapa kami. Kalau belum ini, silakan dibaca di sini Ibu. Doa Bapa kami diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Oh, jadi bacanya yang ini ya, Bu ya? Bukan Iya, doa hafalan Bapa saya kami ya? Oke, ya. baik. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Winef. Sekarang kita sebagai doa berkat dan penutup. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih semua hal yang kami bicarakan. Biarlah kasih karunia-Mu menjamah kami, memimpin kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Semua hal yang kami bicarakan biarlah Engkau kuduskan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa itu, pencipta langit dan bumi, memberkati engkau kemanapun engkau pergi, sehingga berkat-Nya tetap kuat. Tuhan menyertai engkau di tengah hujat apapun, dalam keadaan apapun, karena Tuhan berjanji menyertai engkau selama-lamanya. Amin. Dan berkat Tuhan senantiasa, damai sejahtera itu ada padamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan
Amin. Amin. Tuhan Terima memberkati. kasih Bapak. Terima Bentar ya. kasih semua. Terima kasih teman-teman semua yang ada di dalam room bersama kita. Terima kasih Pak Jenderal Heri Iki maka atas wejangannya dan juga sharing teman-teman. Dan terima kasih dengan teman-teman yang sudah bergabung di luar sana, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga chat-chatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan ada lagi, teman-teman boleh berkumpul pagi seperti biasa, jam 7 WIB, kita berkumpul di Fellowship ASKRI Indonesia ya.